Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, saya akan share tugas Bapak-Bapak yang hadir aja ya, berarti yang tugasnya yang saya akan bahas. Kelompok siapa berarti ini? Kelompok saya, Pak. Kelompok Pak Asep Doni ya. Baik, lihat di sini Pak Asep Doni. Kita diskusi langsung. Karena tema itu merepresentasikan judul. Nanti paling gampang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, untuk mengetahui isi buku, itu lihat judulnya bagus atau tidak. Karena judul itu inti dari buku. Dan film pun judulnya itu merepresentasikan dari film tersebut. Nah, paling gampang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, di dalam film itu sama persis dengan di tugas UDL kali ini, yaitu film itu ada aktor utama, ada aktor pendukung, ada aktor sampingan. Yang jelas kemarin penentuan tema saya harapkan pasti harus sesuai konteks. Iya Bapak Ibu. Nah sekarang ini ada berapa terminologi ya Pak Asep Doni. Berarti pengembangan personalized learning. Berarti ini objek pertamanya. Terus itu yang kedua kayak belajar siswa. Dengan pendekatan student centered learning. Environment. Student centered learning environment ini satu kata atau kata yang berbeda ya Pak Asep? Sebenarnya sih kalau dipisah bisa sebenarnya student center learning, misalnya pembelajaran yang terfokus kepada siswa. Namun pakai environment berarti lingkungan belajarnya supaya difokuskan gitu, maksudnya lebih fokus kepada siswanya, itu ada lingkungan khusus misalkan seperti itu. Memang sih untuk judul sendiri sebelumnya ya Pak, mohon maaf, ini meraba-raba gitu ya ketika membuat judulnya, kira-kira apa ya yang pas untuk kasus ini gitu Pak. Nah coba perhatikan di sini Pak, Bapak coba perhatikan juga yang lain, karena pasti gambar yang pertama itu adalah gambar yang berguna. Tapi pasti masih banyak kekurangan, nggak masalah dari situ. Karena Mr. Krabs sendiri itu yang disimpan itu $1 pertama, bukan yang kekayaan akhir. Nah, harus dijaga dari situ. Kalau kata personalisasi itu sudah otomatis implisit student center Pak Dasep Doni. Berarti dan e-learning itu juga learning environment. Berarti ada berapa pengulangan di sini sebenarnya? Oke, kebayang ya, Bapak. Jadi pengembangan personalized learning berdasarkan gaya belajar siswa dengan learning environment system kayak gitu. Jadi subjeknya itu personalisasi dan metodologinya gaya belajar siswa. Nah, gaya belajar siswa oleh Pak Asep Doni ini masih terbuka lebar domain penelitiannya. Gaya belajar siswa ada VAK, ada terus apa lagi? Ada VAK, ada psikologi yang lain, contohnya apa? MBTI, ataupun yang lain-lain. Nah, kalau kayak gini, ini pembahasannya kurang presisi menurut saya. Jadi saran saya, itu bagusnya semacam ini, Pak. Mana ya?
pengembangan uh, pengembangan sonasi berdasarkan gaya belajar MBTI atau VAK berbasis learning manajemen ataupun yang lain. Jadi dari sini ini ada ini Pak Asep Doni. Berarti pengembangan personalisasi pembelajaran. Personalisasi pembelajaran itu berarti kata kunci. Nah, sekarang Bapak-Bapak pernah lihat nggak kalau di paper ataupun yang lain itu saya perlihatkan ya, sekarang saya buka ya. Ini, lihat di sini. Keyword. Nah, keyword utamanya apa di sini, Pak Septoni, lihat di situ. Smart learning environment. Habis itu keyword keduanya? SLM maturity model. Oke, yang ketiganya itu nah, keyword utama dari judul ini itu adalah itu Pak Asep Doni. Jadi pemain utamanya adalah ini smart learning environment. Nah, tapi saya ini domain penelitian saya smart learning environment. Saya mau ngapain? Membuat simple model. Ini tataran konsep. Jadi gitu. Nah, kalau Pak Asep Doni berarti pemain utamanya apa kira-kira? Personalisasi pembelajaran kah? Ataukah learning management sistemnya? Di sini ada beberapa terminologi utama: personalisasi pembelajaran, gaya belajar, dan learning management system atau learning environment atau e-learning ataupun yang lain. Berarti ada berapa? Ada 3 terminologi utama. Sudah sah semacam ini. Nah, mungkin nggak Pak Asep Doni tiga-tiganya ini jadi pemain utama dalam sinetron? Harus salah satu sih, Pak. Salah satu, baik. Kira-kira apa kira-kira Pak Asep Doni? Menurut saya sepertinya di learning management systemnya, Pak. Learning management sistemnya. Berarti nanti Pak Asep Doni berarti desain learning management system untuk personalisasi pembelajaran berdasarkan metode VAK. Berarti kata kuncinya di awal duluan, bukan pengembangan personalisasi. Siap, Pak. Ya betul, memang tujuannya ke arah sana sih, Pak. Bikin e-learning yang untuk personalisasi pembelajaran berdasarkan dia belajar. Ke sana sih tujuannya. Tapi mungkin saya kesalahan di pembuatan judulnya, Pak. Nah, karena karya tulis itu sekarang kita S2 ya. Jadi kita langsung bukan skripsi lagi. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita langsung praktek untuk teori Bloom level berapa? C4, C5, C6. Jadi teori EDL, saya nggak akan memberikan teori kayak teori yang dikasihkan di S1, S2, apapun SMA. Gitu. Jadi saya tinggal lempar teori, kita langsung create dan macam-macam. Jadi judul yang bagus itu adalah itu menurut saya. Apa? Berarti
Judul yang bagus adalah pengembangan LMS, singkat aja ya, atau e-learning kalau menurut saya learning environment. Atau desain, Pak. Bapak punya ke desain itu nanti adalah kerangka kerja learning environment-nya, apakah pengembangan environment-nya itu beda banget nanti hasil akhir. Kalau pengembangan learning environment berarti hasil akhirnya adalah software, termasuk desain. Kalau pengembangan desain learning environment berarti Bapak menghasilkan desain rumahnya, bukan menghasilkan rumahnya. Tapi nanti rumahnya boleh disimulasikan dengan 3D-nya. Bayang maksudnya? Nah, kalau ini berarti menghasilkan apa Pak Asep Doni? Rencananya menghasilkan sebuah e-learning-nya, Pak. Ya berarti software-nya berarti maksudnya. Pengembangan e-learning atau apapun, nanti e-learning ini pakai bagusnya itu dibuat yang sudah banyak yang terkini aja. E-learning untuk personalisasi gaya belajar siswa gaya belajar TAK ataupun MBT ataupun yang lainnya siswa. Jadi pemain utamanya itu pengembangan untuk personalisasi belajar. Oke. Mungkin bapak-bapak yang lain sama posisinya. Pak Alko, ada tanggapan Pak Alko? Ya Pak, sekalian mungkin mau tanya juga. Jadi kalau kita menggunakan MBTI ini, berarti kan siswa yang dalam artian tentu erat kaitannya dan berarti kan itu gitu loh kan. Mungkin seperti itu saya menanggapinya Pak. Ya betul Pak Alko. Berarti keilmuan di psikologi ada nggak? Ada. Contoh arsitektur rumah, itu arsitektur rumah itu ilmu dasarnya adalah arsitektur. Pendukungnya bisa nggak seni Pak Alko? Bisa. Arsitektur rumah warna merah dan macam-macam. Desain handphone dan kalau bisa dilipat kayak dompet. Bapak sebelumnya nggak ada ya. Oke. Pakai yang lain. Kira-kira kejawab? Boleh nggak kayak belajar dengan budaya? Boleh. Berarti itu psikologi lagi. Kalau di Amerika, budaya Amerika, mendebat dosen, menyalah-nyalakan dosen itu udah biasa.
Kalau di sini kira-kira apa yang terjadi Pak Alto? Nggak bisa di sini. Nah, beda lagi dengan negara-negara sosialis. Beda lagi gayanya nanti. Sosialis nggak boleh mengkritik sama sekali. Kalau liberal, keterbukaan memang muncul. Mungkin gitu, Pak Alto. Ada tanggapan lagi? Oke. Ini sudah saya tanggapin ya. Jadi pemain utamanya itu bagusnya ada di terminologi pertama. Tadi judulnya Pak Asep Doni, pemain utamanya itu ada di akhir malahan, yaitu learning environment. Bahkan ada pengulangan berapa kali di situ. Personalisasi sama student center itu keyword yang sama secara esensi. Terus kedua, learning environment dengan e-learning itu hal yang sama. Ini beda terminologi, diulang 2 kali. Berarti pertanyaan saya, kalau banyak redundansi dalam tema, menunjukkan di dalamnya pastikan struktur penulisannya banyak redundansi. Ulasan saya kira-kira Alexius bisa menyimpulkan? Bisa, Pak. Gimana Pak Alexius? Ya, jadi yang tadi Bapak sampaikan, pertama pemeran utamanya kan tadi di awal itu kan jadi lebih tajam, lebih jelas begitu ya Pak. Jadi pengembangan e-learning, berarti itu yang pemeran utamanya, bukan tadi itu personalisasi pembelajaran, beda maksudnya. Kemudian kalau berulang-ulang, nanti terjadi redundansi, nanti di pembahasannya pun demikian. Mungkin demikian Pak. Ya, jadi kadangkala semakin clear and clean logik berpikir, maka tulisan itu semakin bagus. Pak Asep Doninya keluar ya ini ya? Nggak tahu. Ya Pak, mohon maaf tadi saya memang terlempar, sudah join lagi. Ya Pak, terima kasih masukannya, memang itu menjadi bahan perbaikan buat kami. Ya. Oke, sip ya Pak. Dan jadi pertanyaan saya, kalau Bapak, jadi kalau sudah clear topiknya semacam ini, Pak Asep Doni enak nanti. Berarti keyword untuk pencarian referensi, e-learning, learning environment, smart learning, smart campus, smart university, yang terminologinya memang mirip dengan e-learning. Oke, tanyakan, Urani, ini contoh pembahasan nih ya. Ya Pak. Dari pembahasan Menarik sekali bahasannya Pak. Kamu saya ini ada istilah personalisasi gaya belajar visual audio kreatif ya Pak Doni. Ya, ya itu agak kalau di lapangan sulit untuk diaplikasikan bagaimana kita membuat media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran siswa. Gitu Pak. Mau bertanya juga boleh Pak? Boleh, mangga. Ini yang tadi ya karena saya baru join tadi, ada yang tidak saya pahami mengenai tadi ada yang istilah yang diulang, yaitu ya Pak, yang saya tangkap tadi personalisasi learning dengan student center learning environment itu ya Pak? Iya. Itu maknanya sama mungkin ya Pak ya? Hampir sama dan domainnya hampir sama. Oh iya. Ya. Ya baik Pak, makasih. Saran saya, Pak Asep ini milih salah satu saja, student center. Nanti personalized learning cenderung nanti yang ikut. Apakah personalized learning nanti student center yang ikut? Gitu. Baik Pak, baik. Strateginya gitu ya. Oke, baik. Ada yang mau dikoreksi lagi selain kelompok Pak Asep Doni? Nah, ini akan terlihat metodologi dari Pak Asep Doni dari pertanyaan Pak Alko tadi.
pengembangan e-learning berarti metodologinya domain untuk personalisasi, bukan untuk sumber belajar, bukan untuk yang lainnya, tapi personalisasi spesifik gaya apa. Gitu. Itu harus jelas juga. Kalau personalisasi gaya Amerika beda banget dengan gaya Cina yang sosialis. Itu kutub utara dengan kutub selatan gitu nantinya. Personalisasi Sunda dengan Jawa itu beda banget nantinya. Nah, personalisasi VAK dengan MBTI itu pendekatannya beda. Berarti dari judul ini sudah terlihat metodologi yang dipakai apa. Berarti kalau VAK, berarti Bapak nanti cari referensi metodologi penerapan VAK. Kira-kira sama nggak dengan penerapan MBTI? Tidak. Dari judul itu sudah terlihat apa saja terminologi satu, terus tujuannya ngapain personalisasi, habis itu metodologinya udah kelihatan di situ. Nah, katanya Pak Al tadi berarti inilah penelitian multidisiplin. Berarti disiplin utama penelitian ini adalah pengembangan e-learning. Apakah ilmunya? Ilmu komputer. Ilmu pendukungnya apa? Psikologi, kalau MBTI. Bapak harus konsultasi, berarti harus didukung oleh psikologi. Oke, ada yang tanyakan Pak Alko? Jadi berapa multidisiplin dalam namanya Pak Asep Doni? Ya, mohon maaf, Pak Asep mau nanya juga sekalian itu kan. Berarti pengembangan e-learning ini seperti apa sih agar apa namanya tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan pembelajaran berdasarkan gaya belajar seperti apa? Maksudnya mungkin entah mungkin menguji siswa berdasarkan metode-metode yang ada yang sudah yang pernah dilakukan di dunia psikologi atau seperti apa gitu kan, atau memberikan soal atau gimana gitu Pak, bisa digambarkan sekilas Pak. Silakan Pak Asep Doni. Oke, baik. Wah, terima kasih Pak Alko. Nah, jadi rencananya terkait judul yang ini yang akan dibuat itu adalah sebuah e-learning yang e-learning itu tujuannya untuk pembelajaran siswa. Saat ini kita tahu bahwa pembelajaran siswa itu kan disamaratakan. Semua siswa kita samakan gitu ya, ngajarnya seperti itu. Nah, di e-learning yang akan dibuat itu, si siswa mengakses e-learning ini dan sebelumnya dites dulu. Yaitu yang kaitannya dengan psikologi itu. Jadi dites dulu berdasarkan soal-soal gaya belajar ke arah mana gaya belajarnya yang rencananya akan dibuat itu adalah gaya belajarnya itu yang gaya belajar VAK, visual, auditory, dan kinestetik. Nah, setelah tahu gaya belajarnya, nanti kelihatan atau hasilnya keluar gaya belajarnya, maka semua materi pembelajaran yang diterima oleh siswa tersebut sesuai dengan gaya belajar tersebut. Jadi kalau misalkan dia seorang auditori, otomatis mungkin gaya belajarnya lebih materi-materi pembelajarannya yang akan muncul adalah kayak podcast yang kayak gitu, yang berhubungan dengan audio gitu, atau yang visual lebih kepada gambar-gambar dan seterusnya. Nah, rencananya akan yang seperti itu. Memang untuk e-learning ini dampak positifnya ke sana, tapi untuk guru juga bukan dampak negatif. Maksudnya ke guru jadi agak lebih banyak pekerjaan karena guru harus membuat tiga jenis materi yang harus disampaikan ke siswa sesuai dengan gaya belajar itu. Jadi kalau materi A ya harus bikin visualnya gimana, auditorinya gimana, kinestetiknya gimana gitu. Rencananya seperti itu Pak kok yang akan dibuat sehingga nanti siswa itu kan akan nyaman belajar. Kalau sekarang kan mungkin yang gurunya ceramah terus siswa akan bosan kalau dia seorang kinestetik yang harus praktik. Dan begitu juga yang lainnya gitu. Sehingga kalau dengan menggunakan e-learning ini siswa akan sesuai dengan gaya belajarnya, lebih menikmati belajarnya yang mungkin saja nanti akan menjadi penelitian baru terkait efektivitas atau hasil gaya belajarnya apakah meningkat atau tidak berdasarkan e-learning ini gitu. Setelah dibuat e-learning ini apakah gaya belajarnya jadi meningkat atau tidak gitu kan. Itu bisa jadi ke arah sana nantinya. Seperti itu. Oke.
menarik sekali Pak Asep Doni. Dan di buku saya Pembelajaran 421, Bapak-Bapak harus ingat bahwa siswa sekarang itu belajarnya langsung jump to the conclusion. Mereka sudah mendapatkan hasil produk. Kalau Bapak-Bapak kasih teori, mereka kayaknya udah bosan. Jadi saran saya, ini bagus banget. Sumber daya VAK, Pak Asep Doni, bagusnya ambil langsung dari YouTube dan macam-macam, masukkan ke metode tersebut, dikompilasi semacam itu, sehingga paling gampang terminologi yang saya pakai semacam ini aja. Anak-anak sekarang itu kebanjiran informasi. Mereka bingung memilih informasi yang bagus untuk data, untuk pembelajarannya. Dan mereka kebanyakan belajarnya itu tidak sekuensial. Nah, ini ada peluang e-learning untuk personalisasi, sehingga keilmuan di YouTube, di Instagram, ataupun yang lain dijadikan dikompilasi oleh e-learning ini menjadi rumpun keilmuan untuk pembelajaran anak itu. Itu bagus kalau bisa semacam itu. Peluang mungkin ya. Baik. Ada yang perlu diskusikan lagi? Bapak-bapak, ibu-ibu. Ini contoh satu. Jadi Bapak-bapak, tolong kalau judulnya sendiri sudah redundansi, kira-kira saya bisa baca nggak dalamnya kayak apa? Saya pastikan bisa. Pasti teorinya semacam clipping. Pelaksana, cuplik sini. Nggak terstruktur. Jadi Bapak-bapak harus subjek, predikat, objek. Berarti subjek itu adalah yang dibahas utamanya. Yang dibahas utamanya sini apa? Pengembangan e-learning. Predikatnya apa? Atau metodologinya? Personalisasi. Objeknya apa? Siswa. Jadi judul penelitian atau apapun ODL itu wajib ada tadi subjek, predikat, dan objek. Saya tanyakan bahwa apa itu? Jadi untuk ngoreksi sebenarnya gampang, untuk uji skripsi, disertasi, tesis gampang Bapak Ibu. Kalau salah satu nggak ada, kira-kira apa yang terjadi? Oke, sudah cukup menurut saya. Oke. Pak Asep Doni, nggak diperbaiki ya? Gitu. Baik, Pak. Berarti Pak Asep Doni bisa lanjut ke metodologi personalized learning VAK. Bagaimana penerapan VAK tersebut? Jadi literasinya sudah mengerucut ke sana untuk mendukung desain personalisasi. Tapi kalau pemain utamanya nggak tahu, maka warna ibaratnya psikologi itu nggak bermanfaat karena dia pendukung. Oke, kayak gitu aja saya hitung sampai 100, baru kita bahas di kasus kedua. 1, 90, 95, 100. Ada yang mau dibahas lagi kelompok siapa, Bapak, Ibu-Ibu? Boleh Pak, mohon masukkan kelompok saya Pak. Yang mana nih, Pak Alexius? Sebelah kirinya, kanannya lagi Pak. Yang itu, ya betul. Ini, baik. Ya Pak. Sekarang ceritakan Bapak, kira-kira pemain utamanya subjeknya apa, Pak Alexius? AR Pak. AR, Augmented Reality, penggunaan alternatif. Untuk apa, Pak? Berarti predikat. Pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika. Bangun ruang ya. Jadi cenderung predikatnya untuk bangun ruang. Ya. Oke. Objeknya apa? Siswa. Oke. Itu cukup, Pak. Jadi subjek, predikat, objek sudah jelas. Nah, berarti Bapak nanti referensi utamanya adalah augmented reality.
Nanti pasti Bapak akan ditanya, kenapa kok augmented reality kok bukan VR? Gitu. Kira-kira kenapa, Pak? Kenapa AR bukan VR ya, Pak? Iya, AR ini kan kalau referensi yang kita baca kan menggabungkan dunia digital, objek digital dengan lingkungan sekitar begitu ya, Pak. Jadi di materi untuk pembelajaran matematika nanti menggabungkan objeknya digital tapi lingkungannya lingkungan nyata di kelasnya itu gitu. Makanya pakainya AR bukan VR begitu, Pak. nah berarti ya harus ada teknologi itu bagus saat menjawab permasalahan dunia nyata. Nah, permasalahan dunia nyata Bapak itu bangun ruang. Kira-kira bangun ruang apa? Nanti harus lebih spesifik, Pak, bagusnya. Karena nanti kalau bangun ruang, itu Bapak permainannya terlalu lebar. Medan perangnya terlalu lebar. Contoh, kalau bisa, kalau Bapak meneliti terlalu lebar, kira-kira nanti pembahasannya spesifik nggak, Pak? Jadi umum, Pak. Dari luas. Jadi nggak tajam nantinya. Jadi bagusnya satu, bangun ruang langsung studi kasus saja, Pak. Yang paling enak itu contoh bangun ruang 3 dimensi untuk kebanyakan yang sudah banyak contoh referensi itu bangun ruang untuk meja makan ditempatkan di situ, cocoknya bagaimana ataupun yang lain. Saya nggak tahu. Jadi harus menjawab permasalahan bangun ruang. Jadi harus konteksnya jelas. Itu kalau konteksnya jelas, maka penelitian ini dia akan punya masa dan punya objek penelitian yang jelas untuk diterapkan. Contoh, saat ini saya menerapkan CDMA kelas 3, itu objeknya sudah nggak ada karena CDMA. Karena yang dipakai sudah CSM. Jadi, sayang sekali teknologi augmented yang bagus ini saat tidak bisa diimplementasi di objek nyata di sekolah Pak Alexius, terutama di Indonesia. Kalau bisa diimplementasikan di Indonesia. Itu Pak Alexius, saran saya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Kalau Pak Alexius, ngajar di mana Pak Alexius? Saya di SMP Santa Ursula Bandung. Santa Ursula Bandung. Ya. Baik. Nah, kalau Santa Ursula kebanyakan saya sarankan karena matematika itu sifatnya tangible, intangible, sesuatu konsep, bagusnya Bapak harus bisa mengarahkan sesuatu konsep itu bisa levelnya implementatif. Bagus banget augmented reality. Ya, nggak tahu, mungkin contohnya yang lebih dominan apa saat ini ya? Kebetulan kalau saya sendiri memang mengajar matematika, Pak. Ya, Pak. Nah, kebanyakan anak-anak sekarang itu, Pak, langsung ke finish gitu. Mereka Betul. sudah dapat lihat di video-video itu hasil keilmuan matematika. Padahal kadang-kala yang Bapak jelaskan teori itu nggak tahu, ternyata kaitannya dengan produknya dia nggak tahu. Kalau bisa, kaitkan dengan produk yang sudah mereka kenal, sehingga mereka tahu bahwa keilmuan Bapak itu sangat berharga. Ya. Mungkin Pak, maaf Pak. Mungkin seandainya itu adalah bangunan, jadi umum gitu ya, Pak. Padahal terdiri dari beberapa bangun ruang gitu ya. Iya, betul. Bisa semacam gitu, Pak. Atau paling gampang, saya mohon maaf ya, saya lagi ngebangun rumah gitu ya. Otomatis kan saya harus mendesain bangun ruang yang sifatnya 2 dimensi atau augmented reality. Itu asik banget, Pak. Gitu. Sehingga antara ukur, kubikel, bahan baku, itu kelihatan semua. Asik semacam itu. Mungkin kalau mereka menyentuh ke empiris semacam itu, maka dia akan tertarik
keilmuan yang sifatnya abstrak. Ya, betul. Ini sangat bermanfaat, mangga Pak diteruskan. Saya doakan semoga dapat objek penelitian yang bagus gitu. Saran saya satu, harus tahu spesifik finish gitu. Ya. Terima kasih Pak. Baik. Terus satu chatbox. Nah ini kayaknya Bu Rani nih chatbox. Ya, gitu. Nah Bu Rani, chatbox ini interaktifnya apa Bu? Ini masih permainannya lebar, medan perangnya lebar. Interaktif untuk antara guru kah? Ataukah antar guru dengan siswa dengan sekolah, siswa dengan guru, siswa dengan mata pelajaran, ataukah siswa dengan siswa, ataukah guru dengan guru? Ini permainannya lebar, Bu. Mas Yan, Bu. Gitu. Jadi kalau Ibu masih interaktif di sini, ini masih domain perangnya itu masih lebar banget. Ya betul Pak, belum spesifik ini interaktif antara pihak mana dengan pihak mana, tapi kami hasil diskusi kami ini interaktif antara guru dengan siswa. Jadi chatbot ini dijadikan sebagai guru virtual gitu rencananya. Baik. Nah, guru apa di sini? Nanti harus spesifik lagi. Nah, tadi Ibu sudah menyebutkan guru virtual. Menurut saya, itu permainan utamanya bagusnya, yaitu implementasi guru virtual dengan chatbox. Itu berarti jelas nanti barang yang akan dibangun adalah guru utama, guru virtual. Alatnya apa? Chatbox. Gitu. Baik Pak. Gimana Bu? Bangga? Boleh Bu. Ya, gimana? Tadi yang ini judulnya implementasi guru virtual dengan chatbot untuk proses pembelajaran interaktif berbasis Android. Seperti itu bisa Pak? Guru virtual yang mana Bu kira-kira? Nah, ini harus spesifik. Kalau guru virtual olahraga dengan guru virtual psikologi beda banget nanti. Medannya itu masih lebar. Jadi bimbingan konseling Pak itu jelas itu. Atau guru fisika itu jelas. Gitu. Jadi ya Pak. Jadi guru virtual atau teacher virtual teacher based on chatbox gitu. Atau fisik virtual teacher based on chatbox. Itu jelas. Ibu nggak perlu interaktif di situ karena chatbox sendiri sudah interaktif. Jadi bendanya tadi Ibu udah nyebutkan ini contoh ya, bisa berubah lagi. Karena dari diskusi Ibu, kayaknya saya lebih melihat barang yang hendak dibangun itu adalah virtual teacher. Nah, virtual teacher ini sangat lebar. Apakah fisik atau matematik virtual teacher itu spesifik nantinya. Gitu. Nah, kalau fisik virtual teacher atau matematik virtual teacher itu nanti spesifik. Nah, nanti kalau sudah matematika virtual teacher ini berhasil, maka bisa dikembangkan ke domain-domain yang lain. Kalau domain gurunya sendiri masih lebar, nanti nggak jelas warnanya. Baik, ada masukan lagi Bu? Masih berpikir juga Pak ini. Kami juga masih belum memahami bagaimana aplikasi chatbot di pembelajaran. Apakah hanya sebagai tanya jawab seperti di apa namanya ya, kalau di Halodoc gitu ya Pak ya,
tanya jawab seperti itu, apakah seperti itu bentuknya ataukah berupa media pembelajaran berupa pemaparan materi gitu. Masih Baik, Bu. belum paham Ibu juga. sudah punya referensi. Kalau Halodoc itu berarti domainnya adalah kesehatan, spesifik banget. Kalau guru kira-kira lebar nggak nantinya, Bu, domainnya? Iya, melebar, Pak. Heeh. Terus ada lagi Veronica Telkomsel, spesifik nggak chatbox-nya? Iya, spesifik. Tentang handphone. Dan Iya, dia sudah betul. membuat kecerdasan untuk jawab handphone dan macam-macam. Nah, kalau Ibu ingin menjawab untuk matematika, bagusnya trigonometri saja, jangan terlalu lebar. Baik. Jadi domainnya yang spesifik satu domain saja dulu. Kalau terlalu lebar, nanti kecerdasan yang Ibu bangun di dalam chatbox virtual guru tadi, itu malah satu membebanin Ibu, nanti tambah nggak lulus-lulus, gitu gambaran saya. Baik, Pak. Padahal Veronica sendiri itu membahas cukup untuk telekomunikasi. Ibu pernah nggak chatbox pakai di Telkomsel untuk beli pulsa? Ada di situ. Nah itu chatbox juga berarti. Oke, semacam gitu, tapi spesifik saran saya. Nah, interaktifnya nggak usah disebut berbasis Android atau berbasis WhatsApp atau berbasis apapun terserah. Jadi spesifik saja. Saran saya kayak gitu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Baik, ya Isa. Iya, Pak. Makasih. Terima kasih Bapak masukannya. Ya. Sangat membantu. Terima kasih banyak. Nah, Pak Alexios, Pak Asep Doni, tadi subjek predikat. Nah, predikat itulah untuk bahan untuk menentukan metodologi pembahasan tema Bapak. Tolong dilanjut untuk tugas berikutnya yang belum dikoreksi, Bapak-bapak harus menetapkan tema. Tolong subjeknya itu pemain utama, predikatnya itu pendukung pemain utama, dan objeknya itu adalah medan perangnya, siswa berarti. Baik, ada tanya kan? Kita hitung sampai 100, kalau nggak ada berarti ya. Izin Pak, sedikit aja Pak di kelompok kami Pak, yang saya Pak, yang terakhir Pak, mau nanya ini karena kemarin kan di awal saya temanya kan learning analytic Pak. Kalau sekarang ini agak bergeser, saya mau nanya ini masih nyambung nggak dengan mata kuliah kita Pak? Karena saya ingin memvisualisasikan kehadiran siswa gitu Pak, untuk nantinya menjadi student performance untuk digunakan oleh industri yang akan merekrut siswa-siswi kami gitu Pak di SMK. Itu apakah masih nyambung dengan, apakah masuknya ke learner modul atau memang ini nggak masuk gitu Pak, nggak nyambung gitu Pak? Ini ke learner modul. Learner modul ya Pak, bisa ya Pak? Iya, bisa. Ya, baik Pak. Nanti kami perbaiki dengan yang tadi Pak sudah dijelasin. Ya, Pak Suratno nanti tolong subjek, predikat, objek. Baik Pak. Dan jangan redundansi, jangan itu terminologinya yang harus kuat di subjek dulu, baru ke predikat. Baik, maaf Pak Suratno, saya nggak bisa membahas detailnya. Ya Bapak. Untuk tugas berikutnya, tolong tentukan predikatnya. Berarti gaya belajar kalau Pak Asep Doni, metode gaya belajar bagaimana penerapannya. Kalau Bu Rani berarti apa ya? Proses komunikasinya dan domainnya. Kalau proses domainnya nggak jelas, proses komunikasinya susah nanti. Gitu. Kalau Veronica jelas, kalau ditanya mau beli pulsa atau tanya tenggang waktu, itu nanti cabangnya beda-beda. Nah, kalau chatbox Veronica itu berarti logic AI-nya pakai tree, Bu. Itu arahan saya. Kalau Pak Alexios itu asik banget, tapi harus studi kasusnya yang benar-benar menarik buat Anda, sehingga ilmu sangat bagus. Baik, ada yang perlu diskusikan? Kalau nggak ada, saya hitung sampai 100. Mau bekerjakan lagi tugas berikutnya. Saya hitung sampai 100, 98, 99, 100.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih Pak. Pak. Nuhun.